ada yang bertanya-tanya kenapa ya ada AA sama Tete? Ada yang penasaran nggak kenapa kita ada di sini? Ya ada. Oke, jadi pertama-tama di sini kita akan membahas sedikit tentang gempa bumi. Oke, ada yang tahu itu apa tentang gempa bumi? Tahu. Pernah ngerasain nggak? Getar-getar. Pusing nggak kalau gempa bumi pusing nggak? Pusing. Enggak. Oke, biar semangat. Nanti kan kita mau nonton nih. Kita juga nanti mau ada semangat sedikit ya. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Mau tahu dong udah siap belum ya? Anak soleh. Anak solehah. Anak solehah. Oke, udah mulai sebentar ya, sebenarnya ya. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang gempa bumi. Cum yang pernah ngerasain gempa bumi? Aku Ada yang belum pernah ngerasain gempa bumi? Kalau gempa bumi rasanya gimana? Pusing nggak? Kita? Terus gimana perasaan kalian ketika gempa bumi? Apakah lagi di rumah atau lagi di luar rumah? di rumah. Jadi gempa bumi itu keadaannya apakah bumi itu lagi bergoyang-goyang atau kayak gimana? Bergetar ya, goyang-goyang. Emangnya dikasih lagu dangdut ya jadi goyang-goyang? Enggak ya. Jadi gempa bumi itu terjadi ketika energi di dalam lapisan bumi itu keluar secara spontan. Ya, jadi yang di atas permukaan itu jadi bergetar gitu, bukan bergoyang tapi bergetar. Kita tonton dulu ya, kenapa bisa terjadi gempa bumi, oke? Hei, tahukah kalian apa yang terjadi? Wah, kita mulai bergoyang lagi. Apakah ini gempa bumi? Ayo, akan kutunjukkan proses terjadinya gempa bumi. Permukaan bumi itu seperti puzzle. Ada sekitar 22 puzzle yang terus bergerak. Tetapi kita tidak akan merasakannya karena mereka bergerak sangat lambat. Setiap potongan puzzle itu disebut lempeng tektonik. Sehingga setiap kali lempeng itu berbenturan atau bergesekan antar lempeng, saat itulah gempa bumi terjadi. Tapi kapan gesekan itu terjadi? Gesekan itu terjadi setiap waktu. Tapi hei, jangan takut. Di beberapa waktu, kita tidak akan merasakan guncangan itu karena guncangannya terlalu kecil untuk mencapai permukaan bumi. Tapi terkadang getarannya juga sangat kuat, sehingga bisa dirasakan lebih dari 1000 mil jauhnya. Titik guncangan itu disebut epicenter, dan tempat terjadinya di permukaan bumi disebut epicentrum. Tsunami terjadi jika gempa bumi terjadi di bawah air. Wow, saya harus segera cepat keluar sebelum saya tertimpa. Sampai di sini dulu ya. Bye. Gimana? Udah kebayang belum gempa bumi itu kayak gimana? Getar buminya atau gimana? Kalau yang pernah ngerasain gempa bumi biasanya pusing nggak? Pusing. Nah, oke. Jadi teman-teman, gempa bumi itu bisa terjadi dua akibatnya. Yang pertama karena vulkanik, yang kedua karena tektonik. Yang karena vulkanik itu biasanya terjadi karena ketika gunung Merapi meletus. Kalau gunung Merapinya meletus, otomatis dataran tanah yang ada di bawahnya itu bergetar gitu. Karena lempengan tektoniknya bergerak. Kalau gempa tektonik itu karena lempengan tektoniknya yang tadi entah itu bergerak atau bergesekan atau berbenturan. Jadi kerasanya ke kita ya, ke rumah-rumah. Oke. Adapun kalau misalkan adik-adik lagi ada di rumah, itu harusnya ada yang tahu harus ngapain kalau misalkan lagi ada di rumah terus ada gempa, apakah harus
adik-adik berada di pinggir pohon. Jadi jangan ngedekatin ke pohon. Nanti kalau pohonnya runtuh gimana? Nanti kita tonton lagi ya. Satu lagi videonya, oke? Halo adik-adik, apakah kalian tahu mengenai gempa bumi? Gempa adalah peristiwa bergetar atau bergoncangnya bumi karena pergerakan atau pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba. Indonesia adalah salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi. Hal ini dikarenakan Indonesia berada di lempeng bumi yang sering bergeser dan menimbulkan gempa. Getaran tersebut tidak selalu berbahaya loh. Ada 3 tingkatan yang perlu adik-adik ketahui. Gempa ringan, gempa sedang, dan gempa besar. Ada gempa ringan yang tidak berbahaya dan tingkat kerusakan yang kecil sekali, jadi tidak perlu panik. Gempa sedang yang cukup beresiko merusak dan seringkali mengagetkan, jadi keluarlah dari bangunan dalam keadaan yang tenang. Dan yang perlu diwaspadai adalah gempa besar, karena berbahaya dan beresiko merusak sangat besar. Maka segeralah mencari perlindungan atau pergi keluar bangunan dengan tenang. Nah, walaupun getaran tersebut berasal dari dalam tanah, kita tetap bisa bersiap agar tidak panik ketika terjadi gempa. Pertama, kita dapat mengetahui loh ketika gempa akan datang. Hewan-hewan biasanya akan bertingkah aneh karena mereka dapat merasakan gelombang mikro yang dihasilkan dari dalam tanah. Lalu, ketika bumi mulai akan bergetar, perangkat elektronik biasanya mengalami gangguan, seperti lampu yang berkedip-kedip. Kalau sudah melihat hal tersebut, adik-adik dan para orang tua bisa melindungi kepala agar tidak terkena reruntuhan kecil yang mungkin melukai. Bisa juga berduduk di bawah meja, agar ketika ada reruntuhan tidak langsung mengenai badan adik-adik. Bila getaran gempa mulai dirasakan, tidak perlu panik. Segeralah berdiri dan keluar rumah. Jangan lupa, ketika di luar rumah, jangan berdiri dekat dengan rumah atau bangunan lainnya, supaya tetap aman apabila bangunan tersebut roboh. Bagi para orang tua, untuk bersiap apabila terjadi gempa, Anda dapat mulai menyiapkan tas berisi dokumen penting yang mudah untuk dijangkau ketika terjadi gempa. Siapkan juga tas yang berisi peralatan kebutuhan darurat. Mulai persiapkan dan latih seluruh anggota keluarga untuk memiliki tugas ketika berada di titik kumpul. Sampai jumpa. Kebayang? Kalau misalkan adik-adik ada di dalam ruangan harus gimana tadi? Berdiri di bawah meja. Menghindari jendela. Kalau misalkan lagi di luar ruangan biasanya harus menghindari pohon, hindari tiang-tiang lampu supaya tidak, kalau misalkan roboh itu enggak ke kita gitu ya. Jadi harus cari tempat yang lapang, harus cari lapangan yang enggak ada pohon, yang enggak ada lampu-lampu jalan. Oke? Sekarang kita situasi gimana sih gempa bumi itu bisa terjadi? Ada yang mau bayangin dia mejanya? Baru dulu nanti sama nenek di toel. Pas sudah di toel, nanti kalian harus maju. Cepet marah dulu. Teman-teman nanti dipanggil ke depan ya. Merem ya. Yang kena toel berdiri terus maju ya. Yang tadi kena toel maju siapa? Ayo, yang kena toel. Sini. Nenek sini. Tadi siapa yang kena Tadi yang kena toel siapa? Nenek.
gempanya mulai reda, kita baris kemana? Buat lari ke lapangan, pinter. Ada yang lagi duduk, ada yang lagi makan, ngobrol, main, oke? Belum masuk ke meja ya. Nah, nanti ceritanya kalau misalnya ada sirine, gitu ya, itu namanya ada apa? Ada gempa. Nah, kalau sudah ada sirine, selamatkan diri, oke? Nah, di suatu pagi, teman-teman lagi ada di rumah, lagi main sama teman-teman. Tiba-tiba ada bunyi. Belum. Apa itu? Belum. Jangan panik. Nah, sini. Umpan. Oke, jangan panik, tetap tenang. Berdoa. Ya Allah, lindungilah kami dari gempa bumi. Berdoa sama Allah biar dilindungi. Tetap berlindung di bawah meja, lindungi kepalanya. Oke. Gempanya sudah mulai reda ceritanya. Nah, sekarang teman-teman apa tadi? Baris. Takutnya nanti ada gempa susulan. Jadi kita harus berlari ke luar. Sampai dulu baris dulu. Baris, tetap tenang. Oke, baris. Oke. Jangan apa tadi? Kalau ada gempa jangan apa? Tetap tenang. Takut ada gempa susulan. Ya? Baris. Pelan-pelan, jangan panik. Oke, jangan panik. Ikutin barisannya. Oke. Nah, sekarang udah di mana? Udah di lapangan. Itu ada pohon di sini. Itu ada pohon. Jangan ada pohon. Oke, tenang. Udah di lapangan ya? Udah selamat berarti. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, sekarang kita ada di mana? Apa? Jangan berisik, takutnya nanti ada gempa susulan. Takut kan? Nah, biar kita dijauhkan dari gempa, kita ketika di lapangan gimana? Jangan panik. Terus apa? Berdoa, mohon perlindungan kepada Allah. Oke. Jauhi apa? Jauhi pohon, jauhi tiang. Betul. Udah, kan sekarang ada gempa nih ceritanya. Terus rumah teman-teman tuh pada rusak. Nah, terus kita ceritanya lagi ada di pengungsian, oke? Siap? Oke, kan kita tadi udah menyelamatkan diri. Terus ada apa tadi, Bo? Ada apa, Kak? Umi, diselamatin. Semuanya diselamatin. Habis itu dibawa kemana? Terus? Ke tenda, nanti ada tenda ya. Oke? Siap? Jadi karena rumahnya rusak,
Teh? Nah, habis gempa rumahnya hancur. Sedih gak kalau rumahnya hancur? Kenapa sedih? Gak ada rumah. Nanti kita tinggalnya gimana, sedih kan? Ya. Nah, sekarang kita mau main game. Nanti ada main game kalau di tenda. Happy, iya benar, supaya kita jadi senang. Panik gak? Enggak, takut gak? Takutnya kenapa? Coba ada yang mau gak? Takutnya kenapa? Jadi apa itu? Nah, kalau misalnya lagi gempa takut gak? Takutnya kenapa? Ada yang mau ngomong? Dia kenapa? Apa? Takutnya kenapa? Takutnya kena kepala. Apa yang kena kepala? Takutnya ketimpa, iya benar. Terus biar gak ketimpa tadi gimana? Menyelamatkan sembunyi, menyelamatkan diri. Kemana tadi? Ke lapangan, iya benar. Terus berarti sekarang teman-teman udah merasa senang ya? Kalau misalnya udah senang, berarti kita jangan lupa tetap berdoa dan selalu menjaga-jaga, ya. Kalau misalnya udah selamat dari bencana, ucapkan apa? Alhamdulillah. Oke. Gimana ini? Kamu terus? Yang nggak dapat ininya, kuenya dapat 2 ya. Yang nggak dapat ininya, kuenya dapat 2. Yang ada gambarnya, kuenya dapat 2. Siapa yang dapat? Sudah, sampai diangkat. Udah enggak, Nendi. Yang udah dapat diangkat. Yang udah ada gambarnya 1. Terima kasih,
Dadah. Dadah.